Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, hancur ya, sangat memalukan sekali begitu ya. Kenapa ya? Ingin selamat dunia dan akhirat ya. Sederek Ganjar, pilih Ganjar di Pilpres di 2024 begitu. Wah, seolah-olah akhirat itu adalah tergantung Pak Ganjar begitu ya. Di mana letak logikanya sebagai seorang pendukung? Ya sah-sah aja sebenarnya mendukung siapapun begitu kan. Tapi bukan begitu cara-caranya begitu. Apakah tidak memainkan identitas agama begitu, identitas politik begitu ya. Jadi kalau seperti ini kacau begitu ya. Apakah berita ini benar atau tidak, saya rasa mengkritik sekali terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini begitu ya. Sama di 2017 juga ada yang mengatakan di waktu mendukung Ahok ya, yang namanya Ahukah, Abukah, terus kemudian Ahokah itu saudara kita begitu kan. Ya dikait-kaitkan seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Karena pada hakikatnya apakah Pak Ganjar yang menentukan akhirat itu tergantung dari amal kita masing-masing begitu kan. Bukan seperti ini cara-caranya untuk bisa melakukan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu ya. Kalau orang paham dia akan tertawa, tetapi bagaimana dengan orang awam begitu kan ya. Karena begitu banyak sekarang itu ya isu-isu yang kemudian masalah pahala, masalah barokah dan sebagainya bisa tertipu di situ begitu ya. Tetapi ini ada berita apakah ini benar? Wah, ini kacau dan memalukan menurut saya pribadi. Masa ya akhirat berada di tangan Ganjar? Begitu logikanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Ini ingin selamat dunia akhirat sederek Ganjar ya, pilih Ganjar di Pilpres di 2024 ya, pilih Ganjar di Pilpres 2024. Masalah dunia akhirat masa ada di tangan Ganjar kan begitu logikanya begitu kan. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu. Politik identitasnya kental banget ya. Jadi kalau nggak milih Ganjar masuk neraka gitu ya. Narasi bodoh takut kalah harusnya pendukung Ganjar, tunjukkan para prestasinya bukan malah menjerumuskan kayak begini. Betul begitu kan. Seharusnya pendukung Pak Ganjar ya harus berbicara tentang prestasi Pak Ganjar selama ini, bukan sebagai sebagai pengganti Pak Jokowi sana sini begitu ya. Ya tunjukkan prestasinya di situ begitu. Betul begitu ya. Pilih ya punya film porno selamat dunia akhirat. Banyak sekali kritikan ini begitu ya. Selamat dunia dan akhirat kalau pilih Ganjar, pengen muntah ini banyak sekali begitu. Jadi narasi-narasi yang dibangun oleh mereka kalau memang benar dengan seperti itu, wah ini kacau menurut saya pribadi ya. Ingin selamat dunia akhirat, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala termasuk nonton bokep. Ini tamparan keras begitu ya. Bahkan Sito Aji maksa ya amat buat cari dukungan ya, emang ente punya orang dalam akhirat bisa jamin selamat di situ ya. Ngibulmu terlalu menjelang pemilu baru ya, ngomongin ya dekat dengan Habib, dengan ulama dan sebagainya. Bukankah ya cara-cara seperti itu ya, kenapa ya kok bisa melakukan seperti itu begitu ya. Salah satu dosa besar yang disamakan dengan syirik kepada Allah, durhaka. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini dukung capres bokep dosanya dunia akhirat. Ogah ini. Yang ngomong itu koordinator sederek Ganjar ya, Sobto Aji Haryoko ya, dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional ya. Bukan pendiri pesantren atau ulama besar yang klaim gambar latar di berita cuma pemanis, ternyata jangan terkecoh guys ini. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Masa ya pendukung Pak Ganjar bisa bernarasi seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat ini bahwa ya inilah kegagalan para pendukung Pak Ganjar begitu ya. Apalagi berbicara tentang akhirat begitu ya. Akhirat itu tergantung amal ibadah kita masing-masing begitu kan. Bukan ditentukan oleh Pak Ganjar begitu ya. Emang Pak Ganjar siapa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ya. Ini beritanya ya, ingin selamat dunia akhirat ya, sederek Ganjar menyebutkan pilih Ganjar di Pilpres di 2024. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Kalau kita melihat dari ini santri ada kiai kalau nggak salah begitu ya.
Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo akan membawa bangsa Indonesia maju kejayaan disegani di negara lain. Bagaimana mungkin begitu ya? Mengurus daerah Jawa Tengah juga seperti itu, apalagi mengurus skala besar, jutaan orang begitu ya. Bayangkan begitu. Ya, karena memang pada akhirnya orang-orang yang mendeklarasikan itu akan membawa kejayaan Indonesia begitu kan, disegani dan sebagainya, begitu ya. Kita lihat saja begitu kan ya, lebih besar mana antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar begitu, walaupun tupoksinya adalah presiden begitu ya, tetapi kelihatannya seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya, demokrasi kita sudah seperti ini, angka korupsi sudah seperti ini begitu kan ya, apalagi memimpin Jawa Tengah begitu kan ya, terus kemudian wadas, angka kemiskinan, terus banjir di situ begitu ya. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Wajar-wajar aja sebenarnya dalam demokrasi kita mendukung siapa-siapa, tapi bernarasi seperti itu tidak baik bagi bangsa dan negara begitu ya. Ganjar yang dekat dengan para ulama dan habaib bisa menyelamatkan dunia dan akhirat ya. Ya tergantung amal ibadahnya kalau seperti itu bro begitu ya. Ingin selamat dunia akhirat, pilihlah Ganjar Pranowo. Beliau itu dekat dengan ulama dan habaib sehingga bisa membantu kaum awam di akhirat nanti. Emang Ganjar siapa begitu kan ya? Ya amal ibadah kita itu tergantung masing-masing kita begitu kan, diterima atau enggak begitu ya. Kata koordinator sederet Ganjar ya, Septo Aji Haryoko dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional ya. Bahkan menurut Septo Aji, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang sangat religius ya, dan mengamalkan ijazah dari berbagai kiai dan habaib. Lantas bagaimana dengan bokep itu? Apakah mengamalkan itu begitu kan ya? Kegemarannya di situ begitu ya. Bahkan tudingannya Ganjar sekuler, bahkan ada yang memfitnah PKI sangat tidak berdasarkan ya. Kata Septo Aji, para kiai dan ulama di berbagai wilayah Indonesia sudah menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024 ya. Lah, di mana begitu? Bayangkan begitu ya. Dalam artian bahwa kalau kiai yang mana kan begitu logikanya begitu ya. Jadi kalau bernarasi-narasi seperti ini saya kira wah ini agak kacau begitu, dan bahkan ini menjadi blunder kepada Pak Ganjar begitu ya. Bahkan ijtima ulama di Kaltim sudah menyatakan dukungan terhadap Ganjar ya, ukap Septo Aji ya. Selain itu dia mengatakan ijtima ulama di Kaltim makin menguat kemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres di 2024. Ganjar Pranowo Presiden Indonesia di 2024 pungkasnya ya. Bahkan ini sederek Ganjar garis tangan Prabowo kalah di Pilpres ya. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan ya, Menhan Prabowo Subianto mempunyai garis tangan selalu kalah di pemilihan presiden. Kok tahu? Seolah-olah melangkahi takdir Tuhan begitu ya. Garis tangan Prabowo kalah di Pilpres ya, kata koordinator sederet Ganjar Septo Aji Haryoko dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional ya. Bahkan dia mengatakan menurut Septo Aji, Prabowo bisa menjadi Menteri Pertahanan ketika Ganjar Pranowo ya menjadi presiden di 2024. Prabowo itu cocoknya menjadi Menhan ya. Kok tahu dia ya? Kok bisa melihat dari garis tangannya begitu ya? Kok seolah-olah melebihi dari takdir Allah Subhanahu wa taala begitu. Ini kacau, sangat memalukan statement seperti ini begitu ya. Ini bahkan ini menjadi blunder kepada Pak Ganjar itu sendiri begitu. Kata Septo Aji, Prabowo terlalu mementingkan ego ketika ditawari Jokowi menjadi cawapres Ganjar. Ya, Prabowo merasa punya partai besar sehingga menolak tawaran dari Jokowi. Bahkan selain itu menyatakan Prabowo mempunyai catatan buruk kepada sebagai pelanggar HAM atau kasus penculikan aktivis menjelang reformasi 98. Kok dituduhkan seperti ini begitu? Bayangkan begitu ya. Kalau memang dia sebagai relawan Pak Ganjar seharusnya tidak boleh bernarasi-narasi seperti itu begitu, apalagi ketua relawan Ganjar. Kan begitu logikanya begitu. Ini aneh begitu ya. Jadi kalau ingin menunjukkan atau memberikan stempel kepada seseorang jangan seperti itu begitu. Sekarang rakyat itu lebih cerdas daripada Anda begitu. Bayangkan narasi-narasi seperti ini menurut saya pribadi ya tidak cocok lah bagi demokrasi modern hari ini. Ini negara demokrasi begitu ya. Apalagi demokrasinya demokrasi modern begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.